Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali pelajarannya dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, descriptive text itu dia menjelaskan tentang suatu hal, baik itu orang, benda, peristiwa ataupun tempat. Jadi descriptive text itu diartikan sebagai teks dalam bahasa Inggris itu untuk menjelaskan tentang seseorang, tempat, atau benda secara terperinci, baik dari segi gambar, baik dari segi penggambaran tubuh, objek, sifat atau lainnya. Oke, di dalam descriptive text ini ada yang kita akan jelaskan itu ada pengertian. Yang pertama, pengertian descriptive text. Yang kedua, tujuan descriptive text. Yang ketiga, struktur descriptive text. Keempat, ada ciri descriptive text. Nah, setelah Ibu menjelaskan ini sebentar, Ibu minta sebentar bagi dua kelompok untuk mendeskripsikan hewan, tempat atau seseorang. Oke? Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu apa itu pengertian dari descriptive text. Oke, pengertian dari descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu hal, baik orang, benda, peristiwa, atau tempat. Nah, sedangkan tujuan descriptive text yaitu untuk menggambarkan, mewakilkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu objek, baik abstrak maupun konkret. Nah, setelah itu ada beberapa struktur descriptive text. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ada beberapa penjelasan itu seperti pendahuluan dan penjabaran. Nah, dalam pendahuluan berisi tentang perkenalan atau penjelasan pokok utama yang akan dideskripsikan. Setelah itu ada penjabaran. Nah, di bagian penjabaran berisi penjelasan secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat atau kebiasaan atau hal lain yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsikan. Nah, setelah itu ada ciri-ciri
dalam suatu hal atau orang. Terus yang kedua, menggunakan banyak adjektif. Adjektif dikenal dengan kata sifat seperti baik, buruk, besar, kecil. Nah, adjektif digunakan karena description text akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda. Yang ketiga ada relative verb. Relative verb merupakan jenis kata kerja yang berusaha sebagai penghubung terhadap penjelasan kata benda, yaitu yang menjadi subjek seperti be, have, dan seem. Oke, sudah mengerti dari penjelasan yang dijelaskan tadi? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin kalian melakukan atau mendeskripsikan, terserah ya, dibagi dalam dua kelompok. Terserah mau mendeskripsikan seseorang, tempat, ataupun benda bisa ya? Nah, bisa. Benda. Oke, sekarang silakan bagi dua kelompok. Bisa ini 1, 2, 3, 4, terus ini 3 aja ya karena kita agak banyak orang. Ya, kurang. Tiga. Oke, dari kelompok ini dulu siapa yang mau mendeskripsikan? Lalu oke, silakan maju ke depan. Oke, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nggak maju ke depan. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Maria dari tujuannya biasa dipanggil Lensa. Oke, jadi saya akan mendeskripsikan tentang kertas saja. Seperti yang kita lihat, kertas ini kan berukuran simpan atau simpan. Ini ada gitu. Saya mendeskripsikan kertas ini. Yang saya lihat kertas ini, dia si panjang, terus berwarna putih juga. Saya mengatakan ini juga kertas ini juga bisa membuat orang jadi hipnotis. Saya bisa membuat jadi hipnotis. Kenapa dia terlalu putih? Saya bisa hipnotis. Dan yang lainnya juga, kertas ini bisa sulap di belakang. Dia mendeskripsikan suatu benda ini, dia mendeskripsikannya seperti ini. Ini merupakan kertas. Kertas ini berwarna putih, terus segi 4 panjang. Setelah itu di dalamnya itu ada gambar-gambaran seperti sayur-sayuran, seperti itu. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok kedua. Mau mendeskripsikan apa? Saya mau mendeskripsikan Astrid. Oke, Tapi hari ini dia tidak datang, dia sakit. deskripsinya berapa, ciri-cirinya, sifatnya bagaimana? Oke, silakan. Namanya Astrid. Tinggi badannya sekitar 160. Warna kulitnya hitam manis, rambutnya lurus dan berwarna hitam. Dan hidungnya mancung. Oke, terus dia sifatnya bagaimana? Oke, lanjut. Kalau untuk sifatnya dia sangat baik dan ramah. Itu saja. Oke, terima kasih Ona. Silakan duduk kembali. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini. Karena sudah mau mendengarkan penjelasan Ibu tentang descriptive text. Harapan Ibu semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita kali ini ya. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu minta kita berdoa dulu karena di awal tadi kita berdoa, akhir juga kita harus berdoa. Oke, berdoa dimulai.
Oke,